hadis ke-61 dijelaskan di sini tentang makna daripada ihsan. Ya. Disebutkan bahwa ihsan itu ada dua makna. Di sini Rasul mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu sudah mencatat dan mewajibkan agar berbuat baik. Kalimat al-ihsan, berbuat baik ini, dalam bahasa Arabnya ihsan itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ihsan dalam beribadah, yaitu dalam hadis Jibril yang panjang ketika bertanya kepada Rasul tentang ihsan, maka Rasul mengatakan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, padahal susah untuk itu, maka yakinilah Allah melihat kita. Kalau tidak bisa yang pertama seolah-olah melihat Allah, yang kedua seolah-olah dilihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada hadis ke-60 tentang adab menyembelih dalam Islam. Kita baca hadisnya. An Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, Qultu ya Rasulullah, inna laku al-aduwa ghadan wa laysa ma'ana muda, afanadhbahu bil qasabi, qala ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi fakul, laysa sinna wa dhafra wa sawhaddithuka anku amma sinnu fa'adhmun wa amma dhufuru famuda al-habashati wa asabna nahba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li hadhihi awabida ka awabidil wahshi fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha, muttafaqun alaih. Dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi memiliki pisau tajam. Apakah boleh kita menyembelih hewan untuk dimakan dengan kayu? Beliau bersabda, sesuatu yang bisa mengalirkan darah, kemudian disebut nama Allah, maka makanlah, selain menggunakan gigi dan kuku. Aku akan jelaskan kepada kalian, adapun gigi sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Lalu kami mendapatkan rampasan berupa unta dan kambing. Tiba-tiba ada salah satu unta yang kabur. Kemudian ada seseorang yang memanahnya hingga dapat ditangkap kembali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar,
sebagaimana binatang buas. Jika kalian merasa susah karenanya, maka lakukanlah hal seperti itu terhadap unta itu. Kemudian hadis yang ke-61, karena ada kaitannya kita baca juga. An Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mewajibkan agar kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian memajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab penyembelihan. Apa saja adab penyembelihan itu? Apalagi sekarang kita menghadapi Idul Adha dan akan banyak orang yang menyembelih binatang untuk kurban. Maka sudah selayaknya bagi seorang tukang jagal yang akan menyembelih hewan kurban, dia harus mengetahui adab dan etika dalam menyembelih, supaya hewan yang disembelih itu baik dan juga halal. Apa saja adab-adab yang bisa kita ketahui dari adab-adab penyembelihan ini? Yang pertama, kita bahas tentang syarat-syarat orang yang menyembelih dulu. Syarat orang yang menyembelih yang pertama, an yakuna aqilan mumayyizan. Yang menyembelih harus berakal dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya tidak mesti harus balik. Walaupun yang menyembelihnya belum balik, masih usia 10 tahun umpamanya kan, laki-laki, kalau dia sudah paham, berakal cara menyembelihnya dan paham, maka tidak mengapa anak kecil menyembelih binatang, asal disembelih secara syar'i, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, an yakuna dza dinin samawi. Yang menyembelih itu harus beragama yang diberikan kitab langit, dan itu berlaku kepada dua agama. Pertama, agama Islam atau Muslim. Yang kedua, ahli kitab. Dan ahli kitab di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Boleh seseorang itu apabila di negeri kafir tidak ada yang menyembelih, sementara dia punya tetangga Nasrani atau Yahudi, selama penyembelihannya menyebut nama Allah dan disembelih di tempat yang syar'i, di leher, bukan dibanting, bukan dicekik dan begitu seterusnya, maka halal sembelihannya walaupun yang menyembelih ahli kitab. Kemudian yang ketiga, an yanwiyal muslim wa yusammi. Dan hendaklah seorang muslim niat untuk menyembelih karena Allah dan membaca basmalah. Dan yang terakhir, an yakunal muslim halalan laisa muhriman. Dan yang menyembelih seorang muslim yang tidak dalam kondisi ihram, dia sedang haji atau umrah, maka dibolehkan untuk menyembelih dan halal sembelihannya. Inilah 4 syarat seseorang bisa menjadi tukang jagal. Kemudian yang kedua, syarat alat untuk menyembelih. Syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, syarat alat untuk menyembelih adalah harus dalam bentuk pisau yang bisa memutus ataupun memotong. Yang kedua, bukan dalam bentuk sinnan wala dhufran,
Seperti yang hadis yang kita baca di hadis 60. Tidak boleh menyembelih itu dengan gigi, umpamanya adalah tengkorak kambing atau tengkorak sapi, diambil giginya kemudian disembelih, itu tidak boleh. Ataupun kuku, tidak boleh menyembelih dengan gigi ataupun kuku, ya, kuku binatang yang sudah membangkai. Kemudian yang ketiga, ya, dua syaratnya, ya. Yang penting dia bukan dalam bentuk kuku ataupun dalam bentuk gigi. Di antara dalilnya hadis yang kita baca ini, ada penyembelihan dalam Islam di sini. Ketika Rafi bin Khadij bertanya, wahai Rasul, besok kita akan bertemu musuh. Sementara kita tidak memiliki pisau, apakah boleh kita menggunakan kayu? Seperti mamanya kan bambu itu ada seratnya, itu kan tajam tuh, bisa untuk menyembelih. Boleh enggak? Maka Nabi SAW yang penting bisa mengalirkan darah, kemudian disebut nama Allah, maka itu sudah halal. Kemudian Rasul mengatakan kecuali dua perkara, jangan menggunakan gigi ataupun kuku walaupun bisa menumpahkan darah. Alasannya pertama, karena gigi itu bagian daripada tulang, dan tulang itu makanan jin. Dan yang kedua, kuku, sementara kuku itu tasyabuh dengan orang-orang penyembah api, menyembelih dengan kuku. Dan alhamdulillah sekarang kan zaman sudah luar biasa. Pisau di mana-mana dalam bentuknya yang aneh-aneh, yang panjang, yang pendek, yang tipis, yang tebal gitu ya. Bentuknya juga macam-macam. Allah mudahkan semuanya alat untuk penyembelihan ini. Ini syarat yang kedua. Syarat alatnya cuma dua saja. Yang ketiga, syarat binatang yang akan disembelih. Syarat binatang yang akan disembelih. Yang pertama, binatang yang halal untuk disembelih. Tidak boleh menyembelih binatang yang haram seperti anjing, babi, itu tidak boleh. Walaupun syarat yang menyembelihnya sudah terpenuhi, pisau yang untuk digunakan menyembelihnya sudah dipenuhi, tapi kalau yang disembelih anjing, babi, maka tidak dibolehkan. Jadi syarat yang pertama, sembelihan yang disembelih itu harus sembelihan yang halal dimakan. Kemudian yang kedua, an yaqta'a minhu ma yajibu qat'u fi zakatin bi dhibhin fil hulkum aw ta'nu fil lubbati wa la tajuju zakatu fi ghairiha bil ijma'. Yang kedua, memotong yang memang harus dipotong. Tidak boleh memotong yang tidak harus dipotong. Contohnya umpamanya nyembelih dipotong kakinya dulu, dipotong tangannya dulu, itu kan enggak mematikan binatang, ya. Tapi potonglah bagian tenggorokannya dan urat-urat yang di sekitar tenggorokannya. Adapun menyembelih selain daripada tempat itu, maka sembelihannya jadi haram. Umpamanya ditusuk di perutnya biar mati, atau ditikam di punggungnya, atau dipukul kepalanya, maka itu tidak sah penyembelihannya, itu tidak syar'i. Jadi dua syarat hewan yang akan disembelih. Pertama, memang hewan itu halal dimakan, ayam, kambing, sapi, unta gitu ya. Dan disembelih di tempat yang memang harusnya disembelih binatang. Ini syarat hewan yang akan disembelih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang dijelaskan para ulama tentang penyembelihan yang harus dilakukan oleh penyembelih, di antaranya dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau berkaitan dengan kurban, maka tidak boleh menyembelih kecuali di waktu yang sudah ditentukan. Kalau tidak, maka tidak sah penyembelihannya. Kita tahu korban itu disembelih setelah Idul Adha sampai tanggal 13 menjelang terbenam matahari di tanggal 13 hari tasyrik. Itulah waktu penyembelihannya. Kalau sebelum itu atau lewat dari situ, ya sah-sah saja penyembelihannya, tapi tidak dinamakan hewan kurban.
Ya, tidak dinamakan hewan kurban yang seperti itu. Kemudian yang kedua, harus menghargai atau menghormati binatang yang akan disembelih. Sebagaimana ketika ada seseorang yang menyiksa binatang yang akan disembelih di zaman Rasul, Rasul mengatakan, apakah engkau akan membunuh 2 kali? Kau siksa dulu baru kau sembelih. Maka sayangilah binatang. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang akan di langit akan menyayanginya. Termasuk juga sayangi binatang. Tidak boleh menyiksa walaupun akan disembelih. Karena ada juga orang-orang yang menyiksa sebelum disembelih, disetrum ataupun dibanting dulu baru disembelih. Maka ini tidak ihtiram namanya, tidak menghormati atau memuliakan binatang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh menampakkan binatang yang disembelih kepada binatang yang belum disembelih, karena kalau kita tahu bahwa prosesi kurban itu kan biasanya banyak jumlahnya. Kadang-kadang kambing satu dengan kambing yang lain itu hanya 1-2 meter jaraknya. Terkadang bisa sampai ratusan kambing yang mau disembelih. Maka tidak boleh memperlihatkan ketika menyembelih kepada hewan yang lain yang belum disembelih, dan itu dianggap menyakitinya. Tidak boleh, ya. Kemudian juga di antara adabnya, diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Kenapa demikian? Apa hikmahnya ketika kita menyembelih? Kemudian arah pisau yang akan menyembelih leher binatang tersebut harus diarahkan ke kiblat. Karena arah kiblat itu adalah arah tempat kita ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam salat kita, dalam doa kita. Maka begitu juga ketika menyembelih sangat dianjurkan dihadapkan ke kiblat. Kemudian juga termasuk adabnya adalah membaca basmalah, supaya binatang itu menjadi berkah dengan bacaan itu. Dan membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak membaca basmalah saat menyembelih, maka dianggap tidak sah penyembelihannya. Dan sering saya katakan, orang menyembelih itu kan ada 4 macam. Yang 1 halal, dagingnya bisa kita makan. Yang 3 haram, dagingnya haram untuk dimakan. Adapun yang halal dimakan adalah ketika dia menyembelih menyebut nama Allah, bismillah, dan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelihnya membaca basmalah dan niatnya karena Allah. Ini halal, ini sembelihan tauhid. Yang kedua, menyebut nama Allah tapi ditujukan kepada selain Allah. Ketika menyembelih baca basmalah tetapi kepalanya dilempar ke lautan, ke gunung, ke rawa untuk persembahan. Maka ini haram dagingnya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebut nama Allah tetapi diniatkan karena Allah. Niatnya untuk menjamu tamu. Itu kan lillah, sebuah ibadah. Tapi ketika menyembelih tidak baca basmalah, maka haram dagingnya untuk dihadiahkan kepada tamu. Dan yang lebih parah yang keempat, dia tidak membaca basmalah dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram kuadrat. Itulah di antara adab penyembelihan yang berkaitan dengan bacaan basmalah. Tapi kalau menyembelih hewan kurban tidak cukup dengan bacaan basmalah. Harus kemudian menyebutkan orang yang berkorban dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini kurbanku dan juga kurban keluargaku. Baru kemudian dipotong. Jadi ada tambahan setelah baca basmalah, mengatakan ya Allah, ini korbanku dan kuniatkan untuk keluargaku. Kemudian baru dipotong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh menguliti binatang di saat dia masih hidup. Umpamanya ini kambing baru disembelih, biarkan dulu dia. Tidak boleh langsung dikuliti. Saya pernah melihat ada kambing masih hidup dikuliti gitu.
Ya betul memang sudah disembelih, tapi kalau masih hidup itu takutnya dagingnya jadi syubhat. Kenapa syubhat? Karena kita tidak tahu yang menghilangkan ruh itu gara-gara disembelih atau gara-gara dikuliti. Makanya biarkan binatang itu, pastikan binatang itu mati dulu, baru kemudian seseorang boleh menyembelihnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara juga yang disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab menyembelih secara singkat. Tetapi kalau berkaitan dengan hewan kurban, ya sekalian kita masuk pada penyembelihan hewan kurban, maka binatang yang disembelih itu harus milik pribadi, bukan milik orang, bukan hasil curian, bukan hasil ghasab. Maka ini syarat yang pertama, haruslah hewan kurban itu milik sendiri. Yang kedua, hewan kurban itu harus dari jenis yang ditentukan. Jenis yang ditentukan itu maksudnya dari binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak yang ditentukan dikorbankan itu cuma 3 saja. Pertama, kambing dengan jenisnya, maksudnya domba dan juga kambing kacang. Yang kedua, sapi dengan jenisnya, maksudnya sapi dan kerbau. Dan unta. Hanya ini saja yang bisa dikorbankan. Adapun kuda, pendapat yang kuat para ulama, tidak sah kurban dengan kuda. Ya. Kemudian juga yang ketiga, hewan yang akan disembelih untuk kurban itu harus usianya cukup. Sebab kalau usia tidak cukup, tidak sah kurbannya. Seperti unta usianya 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun tidak sah. Kemudian sapi harus 2 tahun ke atas, di bawah 2 tahun tidak sah. Kemudian kambing terbagi 2. Kalau kambing kacang di atas setahun, tidak boleh di bawah setahun, maka tidak sah. Kemudian adhan, domba, maka di atas 6 bulan, tak boleh di bawah 6 bulan. Kalau menyembelih di bawah 6 bulan, maka tidak sah sembelihannya. Tapi yang ideal tentu kambing, ya 2 tahun itu idealnya, ya biasanya udah gemuk, udah besar gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, bahwa binatang kurban yang akan disembelih tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat. Dan cacat yang disepakati berdasarkan hadis, pertama dia tidak buta sebelah dengan buta yang jelas. Yang kedua tidak pincang dengan pincang yang jelas. Yang ketiga tidak sakit dengan sakit yang jelas. Yang keempat dia tidak terlalu tua, kurus sehingga tidak bersumsum lagi. Ini adab kalau berkaitan dengan hewan kurban. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita melihat hadis ke-60 atau ke-61, maka berbuat baik saat penyembelihan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Karena Rasul yang mengatakan, apabila engkau menyembelih, sembelih dengan cara yang bagus. Kalau tidak dengan cara yang bagus, maka dilarang untuk menyembelih. Karena ada beberapa kesalahan yang ditimbulkan oleh para penyembelih itu. Pertama, pisaunya tidak tajam, sehingga tidak membunuh, bahkan menyiksa binatang. Maka ini bukan berbuat ihsan kepada binatang. Jadi sebelum menyembelih, pisaunya sediakan, kemudian yakinkan pisau itu tajam dan bisa memotong. Ya. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang menyembelih, bahwa seseorang menyembelih dengan cara menyiksanya dengan setrum. Dan itu ada kalau di barat itu kan disetrum biasanya ya. Maka ini haram hukumnya, karena itu bukan tempat penyembelihan. Bukan tempat penyembelihan sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada hadis ini, syarah daripada Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan pada halaman ke-60 kita baca. Di sini Nabi mengatakan ma'an harad dama ila akhir, sesuatu yang bisa mengalirkan darah sampai akhir hadis. Kata beliau, merupakan ucapan yang luas maknanya, mencakup segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Contohnya adalah besi, tembaga, kuningan, rotan, kayu, kerikil,
yang sudah tajam atau selainnya. Dan segala sesuatu yang bisa menembus seperti peluru, senapan, maka itu bisa sebagai pengganti menyembelih karena benda tersebut dapat mengalirkan darah dengan menembus sasarannya, bukan karena beratnya. Termasuk pula dalam hal ini adalah berburu dengan anak panah. Demikian pula anjing, burung yang dilatih berburu, tentunya semuanya itu dengan syarat jika menyebut nama Allah dan binatangnya terlatih. Kemudian kata beliau, adapun bagian tubuh yang dipotong ketika menyembelih adalah kerongkongan dan tenggorokan. Jika keduanya telah terpotong maka sudah cukup. Apabila bersama itu terpotong pula dua urat leher, maka itu lebih utama karena cepat matinya. Jadi kalau kita motong kambing atau motong sapi, kalau hanya tenggorokannya saja itu lama matinya tuh. Kalau bisa leher sebelah kanan, leher sebelah kiri itu juga terkena potongan pisau, karena itu akan mempercepat kematiannya. Adapun hewan buruan, maka cukup dengan melukai salah satu bagian dari tubuh hewan tersebut. Hal ini karena demikianlah yang dibutuhkan. Yang penting nancap di mana saja anak panah itu, kemudian dia tumbang. Tapi ketika melesatkannya membaca basmalah, kemudian setelah dicek rupanya mati, halal. Ya, tapi kalau masih hidup sebaiknya disembelih. Tapi kalau sudah mati maka halal binatang buruan selama zatnya halal bukan haram. Kemudian kata beliau, adapun hewan buruan maka cukup dengan melukai salah satu bagian dari tubuh hewan tersebut. Hal ini karena demikian dibutuhkan. Contohnya, jika ada seekor unta, sapi atau kambing yang kabur dan sulit untuk menangkap, maka di saat itu kondisi sama seperti hewan buruan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Di bagian tubuh manapun dia terluka, maka hal itu sudah cukup. Demikianlah halnya dengan hewan buruan. Jika bisa ditangkap dalam keadaan masih hidup, maka hewan tersebut harus disembelih. Artinya kalau tidak didapat dalam kondisi hidup alias mati, maka halal sudah. Ya, tinggal dikuliti kemudian dimasak. Maka sebuah hukum itu berlaku sesuai dengan faktor penyebabnya. Hewan yang sulit ditangkap maka dihukumi seperti hewan buruan, walaupun termasuk hewan peliharaan. Demikian pula hewan yang bisa ditangkap dalam keadaan hidup harus disembelih terlebih dahulu, walaupun termasuk hewan yang liar. Ini pernah terjadi di beberapa tempat, Bu, terutama di musim Idul Adha itu, yang kabur kambingnya, kabur sapinya gitu ya. Kalau memungkinkan ditangkap kambing dan sapi itu, ya itu lebih baik. Tapi terkadang ada beberapa kambing atau sapi itu justru liar, membahayakan orang. Kalau ditangkap diseruduk dan tidak bisa ditangani oleh pawangnya, maka terpaksa menggunakan panah, ya, sama dengan orang memburu, dengan catatan dia membaca basmalah. Tapi kalau kena panah dia masih hidup, tetap harus sembelih. Tapi kalau mati maka halal darahnya dan juga halal dagingnya. Rasulullah mengecualikan gigi dan benda-benda yang bisa mengalirkan darah. Kemudian beliau menyebut alasannya, karena gigi itu merupakan tulang dan tulang itu makanan jin dan setan. Kemudian kata beliau, maka hal ini menunjukkan bahwa semua tulang walaupun bisa mengalirkan darah tidak boleh digunakan untuk penyembelihan. Adapun yang mengatakan bahwa sebab pelarangan itu dari dua hal, karena dia adalah gigi dan karena ia adalah tulang, lalu penyebutan gigi disendirikan. Namun yang benar adalah yang pertama, yaitu sebab pelanggaran itu adalah karena alasannya tulang. Jadi alasannya kenapa tidak boleh pakai gigi, karena gigi itu tulang dan tulang itu makanan jin, ya. Demikian juga kuku tidak boleh menyembelih dengannya, baik kuku burung atau selainnya, karena akan menyamakan dengan orang-orang Majusi penyembah api. Kesimpulannya di sini bahwa syarat-syarat penyembelihan itu adalah mengalirkan darah dari bagian tubuh yang disembelih. Orang yang menyembelih tersebut adalah seorang muslim atau ahli kitab dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Adapun hewan buruan, maka syaratnya lebih longgar daripada hewan sembelihan, ya, karena cukup dipanah mati bisa dimakan, kecuali kalau masuk solokan dan solokan itu ada airnya, maka ini menjadi syubhat karena kita tidak tahu siapa yang membunuh, anak panah ataukah air yang menjadikan hilang oksigennya kemudian mati. Nah, ini sekilas tentang keterangan hadis ke-60 bicara tentang alat penyembelihan. Adapun hadis yang ke-61 berkaitan dengan penyembelihan
dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala suka dengan perkara yang baik dan tidak suka yang tidak baik. Makanya kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya dalam peperangan. Walaupun membunuh musuh, tidak sembarang kita ini menyabet pedang. Kalau di zaman itu kan perangnya pakai pedang, atau di zaman sekarang pakai pistol, pakai senjata. Maka bunuhlah dengan cara baik, artinya cari titik-titik yang cepat mati, jangan nyiksa dia gitu. Pada sama orang kafir tuh, apalagi dalam Islam seperti qisas ataupun hukuman mati yang dikerjakan oleh para jagal. Maka itu cari letak-letak mana kalau dibantai itu cepat mati supaya tidak menyiksa. Ya, dan itu bentuk ihsan kepada binatang. Nah, di sini salah satu bentuk ihsannya disebutkan, fa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang bagus. Bagaimana cara menyembelih yang bagus itu? Dua di sini. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Tajamkan pisaumu. Jangan sampai tumpul. Karena itu tidak membahagiakan hewan kurban. Yang kedua, wal yuriza bihatahu. Menyenangkan sembelihan, jangan disiksa, jangan dipukul. Ya, jangan disakiti karena dia mau disembelih. Itulah bagaimana indahnya ajaran Islam sampai kepada binatang yang akan disembelih saja harus ada rahmat, kasih sayang. Jangan asal sembelih, jangan menyakiti, jangan menendang sebelum disembelih, menarik paksa sebelum disembelih, menyiksa sebelum disembelih. Maka itu sama dengan menyembelih dua kali. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-61 dijelaskan di sini tentang makna daripada ihsan. Ya. Disebutkan bahwa ihsan itu ada dua makna. Di sini Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu sudah mencatat dan mewajibkan agar berbuat baik. Kalimat al-ihsan, berbuat baik ini dalam bahasa Arabnya ihsan itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ihsan dalam beribadah, yaitu dalam hadis Jibril yang panjang ketika bertanya kepada Rasul tentang ihsan, maka Rasul mengatakan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, padahal susah untuk itu, maka yakinilah Allah melihat kita. Kalau tidak bisa yang pertama seolah-olah melihat Allah, yang kedua seolah-olah dilihat Allah. Dan makna yang kedua ihsan dalam menunaikan hak-hak manusia atau dalam bab muamalah, itu makna yang kedua. Inti dari ihsan yang hukumnya wajib adalah engkau melaksanakan hak-hak sesama makhluk yang bersifat wajib, seperti berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, berbuat adil, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ihsan, kalimat ihsan itu bisa dibawa kepada ibadah, bisa dibawa kepada muamalah, termasuk juga penyembelihan. Karena ihsan ini dibawa kemana-mana. Makanya Allah Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi sifat berbuat baik itu harus terdapat kepada siapapun dan kepada apapun. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga sama. Tetap harus berbuat baik. Tidak boleh kemudian kita berbuat kasar. Karena di zaman Rasul ada seorang sahabat yang menelantarkan unta. Jadi unta itu hanya dipekerjakan saja, tapi giliran lapar nggak dikasih makan, giliran sakit tak diobati, tapi giliran kerja harus kerja. Akhirnya kemudian unta ini dari kejauhan melihat Nabi SAW sedang menunggangi seekor keledai, membonceng Anas ibn Malik radhiyallahu an. Tiba-tiba unta itu menyusul Nabi. Setelah kemudian di hadapan Nabi, tiba-tiba dia pun yabruk, seolah-olah sujud kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul turun, tak sadar melihat kedua mata unta itu mengalirkan air mata. Maka Rasul mengusapnya. Entah apa yang dilakukan Rasul dengan unta itu, berbisik-bisik. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabat Ansar, siapa pemilik unta ini? Maka sahabat Ansar mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kau kepada Allah. Unta ini sudah Allah kuasakan kepadamu. Engkau hanya bisa mempekerjakan tapi tidak bisa mengurusnya. Lihat bagaimana kemarahan Nabi SAW kepada orang yang tidak sayang dengan binatang. Sampai Rasul mengatakan, bertakwalah kau kepada Allah. Jangan asal kau pakai unta itu, kau tak pandai pula merawatnya. Lihat unta itu mengadu kepadaku, kata Rasul, bahwa engkau menyiksanya.
Lah saat unta itu sujud, para sahabat menyaksikan. Maka para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, unta tak berakal saja sujud, harusnya kami yang berakal yang sujud. Maka Rasul mengatakan, jangan, kalau Allah perintahkan aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan istri sujud kepada suami karena besarnya hak. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, menunjukkan kepada kita, kita harus sayang dengan binatang. Lah termasuk juga saat menyembelih. Wal yuhidda safratahu wal yurih dhabihatahu, tajamkan pisau-pisau kalian, tenangkanlah hewan sembelihannya. Lah ini bentuk berbuat baik kita kepada binatang, ya. Wallahu alam, ini di antara dua hadis yang menjelaskan tentang adab-adab penyembelihan dengan cara yang baik. Kesimpulannya dari pembahasan kita ini, bahwa menyembelih binatang itu ada aturannya. Kalau tidak mengikuti aturan ketetapan Islam, maka binatang itu tidak menjadi daging yang bisa dimakan. Boleh jadi daging bangkai yang dilemparkan. Tetapi yang terpenting adalah saat seseorang kemudian menyembelih binatang, hanya dua perkara saja. Pertama, jangan lupa baca basmalah. Dan yang kedua, sembelihlah di tempat yang memang harus disembelih, maksudnya di lehernya. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, maka siapapun yang menyembelihnya, selama dia bisa menyembelih mau anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, apakah dia seorang muslim ataupun ahli kitab, maka halal sembelihannya. Tapi kalau yang menyembelihnya orang Hindu, Buddha, atau agama-agama yang tidak diturunkan kitab langit kepada mereka, maka dianggap tidak sah sembelihannya. Jadi orang kafir yang boleh menyembelih itu hanya ahli kitab saja. Ya. Dan kita tahu bahwa sembelihan itu ibadah yang agung, Bu. Karena sembelihan ini dipakai oleh dukun-dukun, oleh paranormal, bomo dan yang semacamnya untuk menyekutukan Allah. Sehingga ketika ada orang-orang datang kepada mereka, terkadang mereka mensyaratkan untuk menyembelih binatang, tetapi bukan untuk Allah, tapi untuk jinnya. Maka ketika kemudian kita menyembelih, menyebut nama Allah dan disembelih di tempat yang layak disembelih, maka itu bentuk tauhid yang sangat agung. Bentuk tauhid yang sangat agung yang Allah katakan, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku, aku hanya menyerahkan kepada Rabb semesta alam. Karena dulu di zaman Nabi SAW ada dua orang yang sedang safar. Kemudian melewati sebuah perkampungan, di situ ada berhala yang harus disembah. Dan itu berhala yang diagungkan kaum yang ada di situ. Siapapun yang lewat kampung mereka, maka harus melewati berhala dan berkurban. Kalau tidak dibolehkan lewat ke jalan mereka, cari jalan lain. Ketika dua orang ini kemudian masuk ke kampung itu, diusir, tidak boleh lewat sini. Kemudian anak muda ini mengatakan, kenapa kami tidak boleh lewat sini? Maka orang kampung di situ, kecuali kalian berkurban, maka kami akan biarkan kalian lewat. Maka keduanya dibawa ke berhala yang sangat besar, kemudian diajarkan cara menyembah Tuhan yang dianggap Tuhannya berhala itu. Kemudian yang pertama dipanggil, kamu sini, ya, qarrib walau kana dubaba, sembelilah binatang untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Akhirnya dia pun tangkap lalat, kemudian menyembelih dan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua lewat juga, pertanyaannya sama, disuruh berkurban. Dia bilang, saya musafir, tak ada duit. Maka mereka mengatakan, kurban juga kamu walaupun seekor lalat. Kemudian karena tauhidnya kuat, dia mengatakan, oh tidak bisa, walaupun seekor lalat aku tidak mungkin mempersembahkan kepada berhala kalian. Maka keduanya diwafatkan oleh Allah. Yang berkurban seekor lalat di hadapan berhala, Allah masukkan ke dalam neraka. Yang tidak mau berkorban kepada berhala, hanya kepada Allah, walaupun itu seekor lalat, tetap dimasukkan ke dalam sorga, karena dia mati di atas tauhid. Jadi sembelihan ini juga menentukan kita ini mentauhidkan Allah ataupun tidak. Wallahu alam. Ini keterangan singkat dari dua hadis 60 dan 61. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab.